Welcome back to the Central Boys. Balik lagi bersama Kigo dan Feral K. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And today we have apa nih Bor? Let's go. Alright, sebelumnya kita sedikit intermezzo. Kalau kalian tahu di Twitter Space, terutama untuk kalangan komunitas NFT, kita tuh sering menggunakan term GM ya. Maksudnya bilang good morning ke anggota-anggota komunitas NFT lain ya, berharap biar bisa dinotis karya-karya NFT-nya. Nah, kalau kita tahu di satu sisi GM itu singkatan dari General Motor, salah satu perusahaan mobil yang cukup besar di US ya. Nah, bayangin kalau misalnya kata GM ini secara nggak langsung juga bisa semacam free marketing ke orang-orang General Motor betulan ya, dengan GM di Twitter para komunitas NFT, atau mungkin GM yang para komunitas NFT lebih gede exposure-nya daripada General Motor itu sendiri. Nah, ini menurut Bung Feral gimana nih? Ini intermezzo yang menarik. Salah, pasti bakal lebih gede. Menurut gua pasti bakal lebih gede. Yang mananya Pak yang lebih gede Pak? GM-nya kecil. Good morning. Nah, berarti apa tandanya komunitas NFT itu bakal bisa ngalahin perusahaan ya someday ya. Gokil sih. Oh, pasti dong. Sampai ada orang niat bikin mobilnya kayak gini nih. Nah, bikin meme kayak ginian. Nah, overall sekarang kita pingin mengulas salah satu NFT game agregator namanya Unix. Nah, Unix ini dia itu tanggal 23 November itu bakal launch tokennya di Copper Launch. Copper Launch itu salah satu platform desentralisasi untuk melaunching token ya. Jadi semacam ICO tapi tidak ada entitas perusahaan ya, benar-benar community based, dan ini dibangun di atas Balancer, dan ini kayak gini platformnya. Nah, nanti kalian juga bisa ngelisting token kalian sendiri, asal kalian harus connect wallet dulu ya, kurang lebih sih gitu. Itu macam kayak Binance Launchpad tapi yang desentralisasi ya. Nah, betul sekali. Nah, balik lagi ke Unix-nya. Ini di follow sama teman kita Mega dan Ludi ya. Oh ya, ini by the way game ini dikasih tahu sama Mega ya, NFT game agregatornya, shout out buat Doi juga. Nah, jadi Unix game ini kalau kita scroll ke atas, kenapa keluar? Sorry. Nah, alright. Nah, Unix ini dia bilang adalah misinya adalah menjadi play to earn guild terbesar ya. Jadi kayak komunitas player game NFT terbesar yang dimana bisa memaksimalkan utilitas sebuah aset NFT gamenya, dan tokennya tuh 7 hari 7 jam lagi ya guys ya, untuk launching di Copper Launch. Jadi kalian siap-siap aja. By the way, Unix ini tuh dibangun di ekosistem Ethereum, dan dia prinsipnya tuh seperti ini, dimana para usernya yang selama ini kesulitan untuk membeli item-item NFT gaming karena harganya tinggi-tinggi sekali ya, untuk memainkan game NFT itu kalian akan diberikan sebuah scholarship. Dari scholarship ini nanti kalian akan main game dan menang. Nanti main gamenya itu kalian itu bakal share profit 50-50 ke platform Unix-nya. Jadi Unix-nya tuh bakal minjemin kita semua NFT item gamingnya, dari land NFT-nya, terus habis itu NFT karakternya dan lain-lain sebagainya ya. Untuk kalian mainkan, nanti dapat rewardnya itu selain dari token native game yang akan diagregatkan. Di sini contohnya yang paling mereka sebut-sebut adalah Axie Infinity, Splinterland, dan Star Atlas, dimana 3 game NFT ini adalah salah satu yang paling besar di dunia NFT gaming saat ini. Ini menurut gua sangat menarik. Nah, sebelum kita lanjut, ini menurut Bung Feral, apakah ini bisa menjadi pekerjaan masa depan ya? Highly likely bisa.
Soalnya kan gaming udah sekarang zaman sekarang gaming itu udah termasuk sport ya kan, di e-sport, di ESPN gitu kan. Gaming udah menjadi salah satu aktivitas yang bisa nge-generate uang ya kan. Tapi untuk sekarang ini gaming itu untuk bisa mendapatkan uang dari gaming itu orang harus ikut kompetisi dulu kan, terus menang dapat duit gitu. Kalau sekarang nanti in the future, masa depannya orang bisa dapat duit dengan cara gaming gitu loh. Jadinya gaming bisa menjadi salah satu pekerjaan yang legit gitu menurut gua, dan ini bakal gede. Nah, dan dengan ada sistem scholarship gaming ini, mungkin gamer-gamer menengah ke bawah tuh bisa merasakan dampak yang sama ya. Nah, jadi menarik sekali dari ini fiturnya. Sebelum kita ke light paper ya, jadi mereka ini bakal fokus supaya playernya tuh income-nya bisa berlipat ganda. Ya, ini agak-agak apa ya, kalau dibilang terlalu promising lah bilangnya, tapi kalau over marketing gitu loh. Iya betul, tapi menurut gua ini pun juga satu sisi menjadi menarik karena selama ini banyak orang-orang yang terutama di negara kita Indonesia itu punya modal yang kurang cukup untuk masuk di NFT gaming, kecuali yang udah kaya-kaya gitu ya guys ya. Jadi sayang sekali gitu, dan ini makanya itu mereka bilang akan meremove adoption barrier atau batasan, yang dimana batasan itu adalah modal itu tersebut untuk beli NFT karakternya, itemnya, landnya, dan lain sebagainya. Dan juga mereka akan partnership dengan game-game NFT yang sudah pasti dan namanya besar seperti Axie Infinity, Splinterlands, Star Atlas tadi. Dan mereka juga punya token utility yang dimana nanti kalian tuh bisa ikuti launchpad dari project-project NFT game yang akan diagregat di platform Unix ini ya guys ya. Jadi menarik. Yes. Dan ini sistem alokasinya. Jadi kalau kalian ngehodl 2000 token, kalian cuma dapat alokasi loteri dan berat pool weight-nya cuma 30. Terus kalau kalian beli misalnya hodl 5000 token, kalian tuh bisa dapat early access dari merch dan gear NFT-nya. Terus juga pool weight-nya juga lebih besar. Terus kalau makin nambah, fiturnya juga makin nambah. Mungkin kalian dapat insider NFT drop buat item-item NFT game baru. Terus kalian juga bisa dapat alokasi dana yang lebih stabil, pool weight-nya juga lebih gede. Nah, kalau ngomong-ngomong pool weight-nya ini apa sih? Nah, pool weight-nya ini adalah semacam, kalau ibarat liquidity provider, ini tuh kayak kita punya farming ya, di plot farming di NFT gamenya itu akan semakin banyak gitu ya chance-nya. Kurang lebih sih seperti gitu ya guys ya. Ini kayak community staking nggak sih, atau beda lagi? Kalau dibilang community staking bisa jadi, karena ini fitur-fitur yang didapatkan kalau makin banyak token yang kita staking dan kita hodl, itu kita tuh dapat makin banyak insider tentang NFT game yang bakal diagregat oleh si Unix ini. Jadi ya menarik sih menurut gua sih. Nah, dan ini target mereka sih sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat websitenya, oh apakah ini udah pasti berjalan? Nggak juga, ini masih target mereka ya guys ya. Sekali lagi gila, $250.000 per bulan. Holy crap, 4M per bulan cuy. Auto FOMO nggak tuh beli tokennya? Tapi tetap kalian di YOR ya guys ya, karena ini menurut gua konsepnya menarik, tapi di satu sisi terlalu menjunjung profit gitu. Biasanya project yang terlalu menjunjung profit usernya itu biasanya nggak begitu bertahan lama gitu ya guys ya. Juga. Nah, dan ini roadmapnya baru di tahap play to earn asset managementnya dulu, dimana mereka mengagregat yang game-game besarnya dulu, terus kalian bisa agregatkan di platform Unix ini, terus baru masuk seed roundnya, baru ntar private sale tokennya, dimana ini
bakal yang ada di koper ini tadi ya guys ya, kayak gitu. Baru mereka buka IDO untuk token-token NFT game yang diagregat ke Unix. Terus baru itu bisa mereka listing di Uniswap. Terus mereka punya NFT platform sendiri. Terus baru mulai membuka kelas edukasi NFT game. Ini yang poin roadmap nomor 7-nya ini menarik sekali ya guys ya. Edukasi NFT game. Nah, menurut Bung Feral ini seberapa penting sih edukasi NFT game nih nanti ke depannya? Yes, menurut gua bakal penting ya, karena ini NFT game itu menjadi salah satu industri yang bakal gede gitu di masa depan. Orang yang mau main NFT game harus ngerti basic crypto, harus ngerti basic decentralized platform, dApps gitu-gitu. Jadi mungkin dengan ada edukasinya ini, menurut gua penting dan bakal perlu banget sih menurut gua ya. Penting itu. Nah, mungkin semacam inkubasi atlet e-sport ya kalau dilihat ya. Ya nggak sih? Selama ini kan kalau kita lihat, maksudnya gimana tuh inkubasi e-sport gituan? nah misalnya kalau kayak kalian sering main Mobile Legends kan pasti ada squad-squadnya tuh. Nah, kalau squad-squadnya kayak RRQ, terus abis itu EVOS. Nah, itu kan mereka sebenarnya menginkubasi talent-talent di untuk khusus game Mobile Legends. Nah, kalau ini mungkin Unix itu menginkubasi talent-talent pro player game untuk khusus game-game NFT ya. Kalau yang gua tangkap sih seperti itu ya. Jadi, nah ini menarik sih. Dan nanti mereka juga ada merchandise. Terus baru mulai bikin yayasan ya. Ini gila sih. Ini bener-bener seperti sekolah tapi untuk main game. Udah main game senang-senang dapat duit ya. Ini mungkin orang tua kita sih bakal tedeng aling-aling sih ya guys ya. Iya. Kepala langsung meledak. Wah anjing, ada yayasan buat game gitu. Tapi di satu sisi mereka juga akan nge-launching game mereka sendiri at the end. Nah, tapi belum tahu ya gamenya kayak apa. Dan di white papernya pun juga belum dijelasin. Dan kalau kita lihat partnernya di sini tuh rata-rata game-game NFT yang sudah besar seperti BK Time, Plant vs Undead. Terus habis itu ada juga Heroes and Empire, Devinkins dan lain-lain sebagainya ya. Iya, dan juga namanya. Iya, dan juga ada project smart contract yang khusus Launchpad, ini namanya Paid Network. Itu juga partneran sama si Unix ya. Ini menarik sekali ya guys ya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat light papernya di sini gua akan langsung lagi-lagi mereka meng-highlight adalah income streamnya. Income stream dari para player game NFT yang menengah ke bawah ini, dimana mereka kurang mampu ya untuk beli item NFT gamenya. Dan ini mereka juga benar-benar karena mereka ada sistem inkubasi talent e-sportnya untuk game NFT ini, mereka tuh juga ada poin yang gua highlight di sini. Mereka tuh bilang akan provide training, management dan support buat gaming talentnya. Jadi mungkin kalian tuh udah di charter gitu ya, kalau udah ikut platform ini secara nggak langsung udah di charter gitu ya. Kayak apa tuh Bung Feral, kalau di Cina itu kan ada ya influencer tapi disekolahin terus habis itu di charter buat buat endorse barang tertentu gitu ya. Ada kayak gituan di Cina, baru tahu gua. Ada pak, itu ada sekolahnya pak, sekolah influencer di Cina. Sekolah influencer anjir. Iya, karena kan mereka menganggap tuh bisnis pak. Jadi ya kayak itulah ya, apa sih, kayak K-pop gitu kan, K-pop star harus dilatihanin, harus dipilihin gitu. Iya. Nah ini mungkin buat NFT game akan seperti itu. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Dan ini dia bilang tujuannya supaya income-nya comparable to Western wage. Nah ini kelihatannya pembuatnya orang Asia ya, but let's see ya guys ya. Dan dia bilang adalah cara play to earn modelnya ini tidak 100% terikat dengan kripto konvensional. Maksudnya gimana sih? Nah,
Kalau kripto konvensional itu semua sistemnya masih agak pay to win ya untuk konsep ke NFT-nya. Kenapa? Karena kriptonya kan yang ditekankan kalau secara konvensional kripto itu adalah untuk transaksinya ya. Ya betul ya Bung Feral ya. Yes. Nah, sama harga dari NFT-nya sendiri. Nah betul. Jadi makanya kurang cocok untuk para NFT gamer yang emang pingin fokus ke gamenya dan juga punya income yang kurang cukup untuk membeli NFT gamenya. Dan kalau kita lihat industri gaming itu sudah mengalahkan musik dan film, jadi menarik. Nah dan inilah tujuannya mereka adalah supaya game NFT gamer yang ada di Unix ini itu minimal punya income per bulan tuh $500, dimana kalau di negara berkembang itu UMR rata-rata negara berkembang tuh $250 ya. Termasuk Indonesia juga di angka $250 ini ya guys ya. Nah kayak gitu guys. Dan ini mereka bandingkan untuk konsol mobile, untuk mobile, konsol dan PC itu paling banyak mobile saat ini. Jadi kemungkinan Unix ini bakal ngeluarin aplikasinya di Play Store atau di App Store buat yang pengguna iPhone ya guys ya. Tapi kita let's see ya guys ya. Nah dan di sini mereka juga menjelaskan sedikit tentang Axie Infinity. Gua nggak akan lanjut, tapi dari setelah Axie Infinity ini yang mereka jelaskan sampai perkembangan hari ini, mereka memberikan menjadikan itu sebuah alasan kenapa orang harus membeli Unix, karena Axie Infinity punya start modal yang sangat besar untuk dimainkan. Jadi rasanya kurang unfair untuk orang menengah ke bawah ya, mencekik income mereka gitu sebelum memain play to earn gitu ya guys ya. Nah dan ini mereka pun akan membuka 9.000 scholarship untuk menjamin bisa memainkan game seperti Axie Infinity, salah satu contohnya, tanpa harus memikirkan modalnya lagi, asal kalian sering menang ya, sering jago gitu ya. Iya. Nah ini expertise-nya tadi sebenarnya udah jelasin websitenya ya. Ini cuma detailnya aja, cuma trend research untuk yang NFT game yang lagi ngetrend, terus talent scoutingnya. Jadi mereka akan seleksi juga ya. Ini mereka juga akan seleksi player-player NFT gamer yang bagus dan enggak. Jadi mungkin scholarshipnya ini untuk kalian yang pro gamer, yang kalau kalian jago bikin main game speedrunners, atau mungkin kalian jago PVP game atau sebagainya, mungkin ini akan jadi menarik di sini kayak gitu. Dan mereka juga mengaturkan pilihan terbaik gimana kita bisa membeli dan menjual NFT item di gamenya ya, supaya kita nggak salah langkah dan juga bisa memberikan fair share ke NFT gamernya seperti itu. Dan goalsnya ini sebenarnya udah dijelasin di websitenya, jadi gua nggak perlu ulas. Dan ini sistemnya nih. Nah jadi kita tuh join, nanti kita dipinjemin semua NFT item, karakter, land dan lain-lain untuk kita main game NFT yang kita pilih. Nanti baru ada terakses scholarship, nanti kita main. Kalau kita menang, nanti kita dapat kripto yang ada di game yang kita pilih. Nanti itu hasilnya dibagi dua antara kita dan platform Unix-nya. Dan ini nanti dana yang diambil Unix ya itu akan diputar lagi supaya bisa meminjamkan lebih banyak orang untuk NFT game itemnya ya, kayak gitu ya. Nah kalau menurut Bung Feral dengan sistem tokenomics seperti ini tuh gimana tuh Ren? Scholarshipnya? Gue bisa sih kayak ini menurut gue lebih ke charitable, semi charitable organization jadinya. Ya could be big dengan tokenomic kayak gini. Nah kayak gitu. Nah seperti yang tadi gue bilang, kalau kalian pengen dapat scholarshipnya dan ini prosesnya terus secara kontinu berlanjut, kalian tuh harus menang ya guys ya. Kalau nggak menang ya mereka juga ogah mempertahankan scholarship kalian. Ya sama aja kalau kalian beasiswa masuk universitas luar negeri, kan kalian harus menjaga GPA kalian atau IPK kalian tuh di atas 3 ya guys ya. Kayak gitu. Sama lah kurang lebih. Nah kayak gini, ini dia membernya yang kira-kira udah ada di Facebook, Twitch dan
sosmed mereka yang udah tergabung. Ini menurut data mereka ada 185.000 orang. Ini cukup banyak untuk awal-awalan, dan yang dimana projectnya menurut gua belum 100% rampung ya, kayak gitu. Dan ini apa, dia menekankan DAO-nya, dan so far dia untuk di Ethereum network, tapi gua nggak tahu mekanismenya apakah kita tetap terkena gas fee atau enggak. Semoga enggak ya, karena kan yang meminjamkan item NFT-nya kan mereka ya, bukan kita ya guys ya. Ini malah apa sih beban gas fee-nya ke mereka kan ya? Ya itu kayak gitu mah. Iya, harusnya sih begitu ya guys ya, tapi kita nggak tahu juga ya, karena kita ini cuma baru bener-bener nemu, dikasih tahu sama kawan kita Mega, dan kita cuma ngulas doang. Tapi berharap ya gas fee-nya juga di cover ya, karena Ethereum tuh mahal sekali, kayak gitu ya guys. Nah, dan ini pembagian revenue-nya itu dari breeding. Ini misalnya kalau kalian breeding karakternya, di sini mereka lagi-lagi mengambil contoh Axie Infinity, dan mereka juga ada scholarship vault, di mana itu ya dari bagi hasil kemenangan permainan itu bakal dibagi, dan ini diputar dananya. Ada launchpad-nya juga untuk kalau kalian mau join di launchpad NFT game terbaru. Terus nanti mereka juga buka NFT marketplace khusus item-item game yang ada di ekosistem Ethereum ya, for now ya, karena mereka terjunnya di Ethereum ya, kayak gitu. Dan mereka juga ada merchandise-nya juga. Ini mungkin merchandise-nya akan berkaitan sama dunia nyata ya, mungkin clothing atau poster ya, don't know ya, kayak gitu. Dan dia juga ada game vault-nya. Nah, tokennya ini supply-nya menurut gua sih oke untuk platform yang sifatnya mengagregat player-player dari NFT gamer ini, NFT gaming ini bisa join ya dengan budget yang rendah ya. Menurut gua nih tokennya oke, supply-nya lumayan, meskipun ekosistemnya harus agak sedikit disayangkan, harus di Ethereum. Mungkin karena NFT game di Ethereum tuh udah established ya, mungkin sesuai tujuan mereka ya. Kayak gitu. Nah, dan ini juga ada ntar fair launch competitionnya ya, kayak gitu. Dan ini fair launch ya, itu dimana tuh nanti pre-sale-nya ini launch di harga $1 ya. Mungkin agak apa ya, agak tinggi menurut gua untuk supply 1 miliar ya. Harusnya dia start dari $0,5 aja ya guys ya. Ya nggak sih Rel? Nah, kayaknya lebih turunan dikit deh. Soalnya kan mereka aimnya mau membantu orang-orang yang kismin kan. Nah iya, itu dia. Nah ini agak disayangkan ya yang $1-nya ini. Harusnya mungkin 0,2 kali ya. 0,2 oke lah dengan supply segini lah. But again, ini kita lihat pembagiannya. Untuk timnya itu lumayan, itu 20%. Mungkin karena ini sistemnya agak sedikit NGO ya. Jadi timnya wajar menghodl 20% token supaya mereka nggak boncos-boncos amat. 20% ke community. Di sini ada buat seed sale, private sale, IDO, dan juga ada 20% untuk in-game reward. Jadi 20%-nya paling besar tuh ada di in-game reward, community, dan tim ya. Dan untuk advisor project cuma dapat 4%. Ini treasury itu buat cadangan. Kalau misalnya untuk menggerakkan likuiditas 9,5%, menurut gua ini cukup kecil, tapi oke lah, karena at the end kan transaksi item NFT game itu kan nggak akan putus ya. Jadi likuiditas akan dibentuk secara natural tanpa perlu ada dorongan dari treasury dari developer timnya ya. Ya nggak sih Rel? Ya. Alright. Ya. Dan terakhir nih likuiditasnya kayak gitu. Nah, dan ini mereka pun juga akan mencari penggalangan dana dengan memberikan ekspansi NFT pool mereka supaya makin bisa digunakan makin banyak para NFT gamer. Terus habis itu juga besarin land-nya. Terus habis itu mereka juga bakal invest di NFT game yang lain supaya bisa teragregat ke platform mereka juga ya guys ya. Seperti itu. Dan ini mereka juga ada marketingnya, dan mereka akan listing juga di Uniswap. Jadi ini kelihatannya bisa jadi hidden gem juga ya, tapi don't know ya, kayak gitu. Dan ini sistem DAO-nya. Jadi profit NFT gamenya itu akan
diputar untuk revenue generating activities, di mana ini untuk penghasilan income para NFT gamernya ya, dari marketplace-nya, jual beli item NFT, launchpad untuk rilis token NFT game baru, renting, sewa NFT buat kalian main, scholarship-nya, terus buat masuk ke game-game NFT lain, dan juga beli land plot di NFT lain seperti di Sandbox dan Decentraland. Nah, untuk aktivitas ekspansinya di sini tuh akan diberikan di Launchpad juga, Launchpad NFT-nya nanti untuk membuka peluang scholarship NFT game baru. Terus kita juga bisa mungkin ngembangin game NFT baru di Unix, dan ada project baru yang bakal bergabung di Unix juga, dan juga akan membantu komunitasnya juga kalau dilihat seperti itu. Dan nantinya ini juga akan distribusikan ke founder, advisor, treasury, investor, dan community, seperti itu guys ya. Di sini mereka tuh yang udah pasti kelihatannya 3 game ini ya guys ya, yang Axie Infinity, Splinterland, dan Star Atlas kayak gitu. Dan ini sebenarnya mereka tuh juga ada kompetitornya, yaitu Yield Guild Gaming, dimana scholarshipnya itu diambil 10% profit sharing program. Kelihatannya nih mereka tuh lebih kecil ngambilnya, tapi fitur yang ditawarkan Unix itu lebih banyak ya guys ya. Jadi playernya juga bisa ikut launchpad gamenya langsung, sedangkan Yield Guild Gaming ini cuma khusus ya agregator supaya orang main aja gitu ya. Ya nggak sih, boy? Nah, anyway kayak gitu. Dan ini roadmapnya tadi kita udah jelasin secara generalnya. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk ini.